kerajaan Champa yang makmur, pada pertengahan abad ke-15 lahirlah seorang putra yang kelak akan menjadi mercusuar di negeri yang jauh. Namanya Raden Rahmat. Darah bangsawan dan darah ulama mengalir kuat dalam nadinya. Dari sang ibu, Putri Darawati, ia tidak hanya mewarisi wajah yang rupawan, tetapi juga kecintaan yang mendalam pada ilmu dan spiritualitas. Saat anak-anak sebayanya asik dengan permainan duniawi, jiwanya sudah merindukan sesuatu yang transenden. Ia menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan dalam ritus salat, dalam untayan tasbih, dan dalam lekuk-lekuk huruf Al-Quran yang ia pelajari. Di tengah kemegahan dan intrik istana, hatinya sudah terpaut pada sebuah perjalanan batin. Sebuah panggilan samar-samar yang memberitahunya bahwa tanah kelahirannya hanyalah terminal awal. Lautan luas memanggilnya, membawanya menuju sebuah pulau bernama Jawa, tanah subur yang rindu akan benih-benih kebenaran. Disinilah karakter utamanya ditempa. Kesabaran menghadapi ejekan, keteguhan dalam keyakinan, dan kerendahan hati yang akan menjadi senjatanya kelak. Perjalanan ke Jawa bukan sekadar pelayaran geografis, melainkan sebuah proses pensucian jiwa. Di atas kapal yang mengarungi ketidakpastian, Raden Rahmat menemukan mimbarnya yang pertama, laut. Di sini, di antara para pelaut yang tangguh, ia menunjukkan ketenangan yang lain sumbernya. Saat badai mengamuk, ketika nyali manusia diuji, justru di sanalah spiritualitasnya bersinar. Doanya bukan doa kepanikan, melainkan doa penyerahan dan keyakinan total. Mukjizat bukan pada redanya badai semata, tapi pada transformasi dalam pandangan mata setiap awak kapal terhadap pemuda ini. Mereka tidak lagi melihat seorang bangsawan, tapi seorang pemimpin spiritual. Raden Rahmat menggunakan setiap momen untuk belajar dan mengajar. Ia melihat alam sebagai kitab terbuka. Bintang-bintang di langit malam bukan hanya penunjuk arah bagi nahkoda, tapi juga peneguh imannya tentang keteraturan alam semesta. Ketika Pulau Jawa akhirnya membentang di cakrawala, ia sudah bukan lagi pemuda yang berangkat dari Champa. Ia adalah seorang dai yang telah ditempa angin dan ombak, siap untuk menabur benih di tanah yang subur namun penuh tantangan ini. Ia tiba di pusat kekuasaan Jawa yang sedang mengalami senjakala. Majapahit yang dulu gemilang kini dilanda konflik internal dan dekadensi moral. Di tengah kemegahan yang memudar ini, kedatangan Raden Rahmat bagai embun di pagi hari. Raja Brawijaya, seorang yang bijaksana namun lelah, melihatnya sebagai potensi sekaligus pertanyaan. Ratu Dwarawati melihatnya sebagai harapan. Namun Raden Rahmat sendiri tidak silau oleh gemerlap istana yang memudar. Matanya yang tajam justru melihat keluar jendela, ke arah pasar, ke arah sawah, ke tempat rakyat jelata hidup. Ia melihat ketidakadilan, kemiskinan, dan praktik kepercayaan lama yang seringkali menindas. Hatinya tergerak. Ia menyadari bahwa transformasi tidak dimulai dari tahta, melainkan dari akar rumput. Dengan diplomasi yang halus, ia memohon izin untuk tidak menetap di istana, melainkan di daerah pinggiran yang baru dibuka. Sebuah tempat bernama Ampel Denta, dekat Surabaya. Ini adalah keputusan strategis sekaligus spiritual. Menjauhi pusat kekuasaan untuk membangun pusat pengaruh baru yang berbasis pada rakyat. Ampel Denta adalah kanvas kosong yang keras. Ya, di sini Sunan Ampel memulai karyanya bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Prinsipnya sederhana. Untuk menyentuh hati manusia, sentuhlah kehidupan mereka. Ia menjadi bagian dari komunitas dengan cara paling nyata, menjadi pekerja, tetangga, dan teman. Ini tiba-tiba kepercayaan to trust sebelum membangun iman, faith. Ketika ia berkeringat bersama mereka di rawa-rawa, ia sedang meruntuhkan tembok prasangka antara orang asing bangsawan dengan rakyat jelata. Ketika ia merawat yang sakit, ia menunjukkan bahwa kasih sayangnya universal, tidak memandang status kepercayaan. Penduduk mulai mengenalnya bukan sebagai Raden, tapi sebagai Rahmat, yang artinya kasih sayang. Nama itu melekat, lambat laun, dari hubungan transaksional membantu fisik berubah menjadi hubungan emosional. Mereka mulai bertanya, dari mana kekuatan dan ketenangan orang ini? Dan dari situlah juga pintu untuk berdakwah terbuka dengan sendirinya. Fondasi komunitas Islam yang kokoh dibangun pertama-tama atas dasar gotong royong dan kemanusiaan.
Ujian sebenarnya dari seorang dai bukan ketika disambut hangat, melainkan ketika dihujat dan disakiti. Sunan Ampel dihadapkan pada kebencian yang irasional. Reaksi insting manusiawi adalah membela diri atau membalas. Namun Sunan Ampel memilih jalan yang lebih tinggi, jalan Rasulullah SAW di Taif. Ia memisahkan antara perbuatan buruk dan pelakunya. Ia membenci perbuatan melempari kotoran, tetapi tidak membenci Ki Bago. Pembersihan yang ia lakukan pagi itu adalah simbol kuat, membersihkan hati dari dendam. Ketika musuhnya jatuh sakit, inilah puncak ujian. Banyak yang akan berkata, itu karma atau biarkan saja. Tapi bagi Sunan Ampel, ini justru kesempatan emas untuk menunjukkan hakikat Islam. Islam adalah rahmat. Rahmat itu tidak memilih-milih. Saat ia membuka pintu lebar-lebar untuk Ki Bago, sebenarnya ia sedang membuka pintu hati yang paling terkunci sekalipun. Tindakan ini bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan moral yang sangat perkasa. Ia mengajarkan pada murid-muridnya bahwa kemenangan sejati adalah mengubah musuh menjadi saudara, bukan menginjak-injaknya. Penyembuhan Ki Bago adalah narasi mukjizat yang paling manusiawi. Mukjizat itu bekerja dalam dua lapisan, jasmani dan rohani. Secara fisik, perawatan dan doa Sunan Ampel menyembuhkannya. Namun penyembuhan yang lebih dahsyat terjadi di dalam hati Ki Bago. Saat ia sadar dan melihat wajah orang yang ia sakiti justru merawatnya dengan tulus, seluruh pertahanan egonya runtuh. Pengalaman disayangi tanpa syarat ini adalah pengalaman religius yang jauh lebih kuat daripada argumen teologis manapun. Ia mengalami langsung apa itu rahmat. Dan nama rahmat itu melekat pada Sang Penyayang. Konversi Ki Bago bukan karena takut atau ingin mendapat manfaat, tetapi karena ia tersentuh hingga ke relung hati paling dalam. Sunan Ampel tidak meminta Ki Bago masuk Islam sebagai syarat penyembuhan. Keislamannya datang secara organik sebagai buah dari pengalaman transformatif tersebut. Ki Bago yang sembuh bukan lagi Ki Bago si dukun, tetapi Bago yang baru, seorang muslim yang taat, yang kelak akan menjadi penyebar Islam yang bersemangat. Inilah kekuatan keteladanan. Satu orang yang berubah dengan sungguh-sungguh lebih berharga daripada 100 orang yang masuk Islam karena paksaan. Masjid Ampel bukan sekadar tempat salat. Itu adalah manifestasi fisik dari filosofi dakwah Sunan Ampel. Partisipatif, gotong royong, dan bernuansa lokal. Pembangunannya melibatkan seluruh elemen masyarakat, terlepas dari agama asal mereka saat itu. Ini adalah proyek bersama yang memupuk rasa memiliki. Arsitekturnya pun jenius, memadukan struktur Jawa, bentuk atap tumpang bahan kayu, dengan fungsi dan simbolisme Islam. Pintu yang rendah adalah pelajaran pertama bagi setiap jamaah. Tinggalkan kesombongan di luar. Masjid ini menjadi pusat peradaban baru. Di sekitarnya tumbuh pesantren, pondok tempat tinggal santri, pasar ekonomi umat, lahan pertanian, dan permukiman. Sunan Ampel telah menciptakan sebuah kota mini yang mandiri dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Dari sinilah gelombang pengaruh akan menyebar. Masjid itu menjadi markas besar, tempat di mana para murid istimewanya ditempa. Di sini mereka tidak only belajar fikih dan tauhid, tetapi juga ilmu pemerintahan, pertanian, dan seni. Sunan Ampel memahami bahwa untuk mengislamisasi Jawa, ia perlu menciptakan pusat keunggulan yang menarik dan fungsional. Warisan terbesar seorang guru adalah murid-muridnya yang melampauinya. Sunan Ampel adalah progenitor intelektual Wali Songo. Pesantren Ampel menjadi semacam universitas tempat calon-calon wali digodok. Kejeniusan Sunan Ampel sebagai pendidik terletak pada kemampuannya mengenali potensi unik setiap murid dan mengarahkannya sesuai bakatnya. Ia tidak mencetak mereka menjadi kloning dirinya. Raden Paku yang analitis dan tegas disiapkan untuk membangun pusat dakwah dan pendidikan yang terstruktur di Giri. Raden Said yang kontemplatif dan dekat dengan rakyat jelata diberi ruang untuk mengembangkan metode budaya. Putranya sendiri, Maulana Ibrahim, dibimbing untuk mendalami ilmu tauhid dan tasawuf yang mendalam. Sunan Ampel mengajarkan mereka sebuah framework atau kerangka berpikir Islami yang lentur namun kuat, lalu melepas mereka untuk berkreasi sesuai konteks daerah mereka masing-masing. Inilah yang membuat dakwah Islam di Jawa begitu beragam, dinamis, dan efektif. Ia adalah sang maestro yang tidak hanya memainkan alat musiknya sendiri,
tetapi juga membentuk orkestra besar yang akan menghasilkan simfoni dakwah yang agung. Momen dialog dengan budaya lokal adalah titik kritis dalam sejarah Islamisasi Jawa. Di sini Sunan Ampel menunjukkan visinya yang jauh ke depan. Ia tidak terjebak dalam formalisme hukum yang kaku, melainkan melihat pada maqasid atau tujuan besar. Pertanyaannya bukan apakah wayang atau gamelan haram, melainkan bagaimana cara membuatnya menjadi halal dan bermakna. Ia memahami bahwa untuk mengubah keyakinan, seseorang harus masuk melalui pintu yang sudah dikenal, pintu budaya. Penolakan frontal akan menuai resistensi. Sebaliknya, pengambil alihan dan transformasi justru akan melestarikan bentuknya sambil mengubah esensinya. Keputusan untuk mengislamkan wayang dan membolehkan gamelan dengan syarat tertentu adalah keputusan strategis yang brilian. Ini bukan kompromi nilai, melainkan penaklukan medan budaya. Wayang yang awalnya berisi kisah Mahabharata Hindu, perlahan diinfus dengan nilai-nilai Islam, bahkan kelak akan menampilkan tokoh punakawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong, yang dijadikan simbol-simbol sufistik. Keputusan Sunan Ampel ini memberikan roadmap bagi generasi penerus, terutama Sunan Kalijaga, untuk melakukan kreasi budaya besar-besaran. Inilah yang membuat Islam di Jawa tidak terasa sebagai agama impor, melainkan sebagai agama yang injawani, menyatu dengan denyut nadi kebudayaan. Di balik kesibukannya sebagai pemimpin komunitas, Sunan Ampel sangat serius dalam perannya sebagai kepala keluarga. Ia memahami bahwa keteladanan publik akan percuma jika di dalam rumahnya berantakan. Rumahnya adalah miniatur masyarakat yang ia cita-citakan, penuh kasih sayang, disiplin ilmu, dan pelayanan. Ia sendiri yang mengajar anak-anaknya mengaji, bukan menyerahkannya sepenuhnya pada guru. Dan dia menunjukkan prioritasnya. Hubungannya dengan Nyai Ageng Manila bukan hubungan atasan-bawahan, melainkan kemitraan. Sang istri bukan hanya pengurus rumah tangga, tetapi juga mitra dakwah yang memahami visi dan misinya, serta menjadi penasihat bagi perempuan-perempuan yang datang. Dari rumah yang penuh ketenangan dan cinta inilah lahir penerusnya yang hebat. Sunan Bonang menjadi ahli tauhid dan filsafat yang terkenal. Sunan Derajat menjadi wali yang sangat perhatian pada masalah sosial dan kemiskinan. Sunan Ampel membuktikan bahwa keluarga yang kuat adalah sel pertama dari tubuh masyarakat Islam yang kuat. Akhlak yang diajarkan di rumah akan terbawa ke masjid, ke pasar, dan ke pemerintahan. Ia menanamkan nilai-nilai itu dengan lembut namun konsisten melalui teladan sehari-hari. Sunan Ampel hidup di zaman di berbagai aliran pemikiran Islam sudah mulai masuk ke Nusantara. Pertemuan dengan ulama formalis literalis adalah sebuah keniscayaan. Didasari dengan kecerdasan fikih dan keluasan wawasannya diuji. Ia tidak terjebak dalam debat kusir tentang halal haram permukaan. Ia akan mengangkat diskusi ke level yang lebih tinggi, level maqasid syariah, tujuan hukum. Dengan argumen ini, ia menunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu hitam putih. Konteks sosial budaya, urf, adalah bagian dari pertimbangan hukum. Jawabannya kepada Syekh Maulana bukan sekadar pembelaan, tetapi sebuah pelajaran masterclass tentang bagaimana menyebarkan Islam di lingkungan budaya baru. Ia menunjukkan bahwa metode dakwah yang rigid dan tidak memperhatikan konteks justru bisa bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri, yaitu menarik manusia kepada agama dengan mudah, taisir. Perdebatan ini berakhir bukan dengan kekalahan salah satu pihak, tetapi dengan saling penghormatan. Sunan Ampel berhasil mempertahankan metodologinya sambil tetap di dalam koridor ilmiah yang diakui. Ini memperkuat legitimasinya di mata ulama lain, sekaligus memberi ruang bagi kreativitas dalam dakwah. Paku, Ibrahim, kalian semua, dengarlah wasiatku. Pegang teguh kalimat tauhid. La ilaha illallah, itulah pondasi. Tanpanya, yang lain runtuh. Sampaikan agama ini dengan hikmah, bukan dengan kekerasan. Bukan dengan paksaan, tapi dengan keteladanan dan kata-kata yang baik. Dan jagalah persatuan umat. Jangan sampai perbedaan pendapat memecah belah kita. Musuh kita adalah kebodohan dan kesesatan, bukan sesama kita yang mungkin berbeda cara. Suara lirih mengucapkan dua kalimat syahadat. Sang penabur benih itu akhirnya tiba di penghujung usia yang penuh berkah. Di ranjang wafatnya terkumpullah buah-buah terbaik dari perjuangan seumur hidupnya. Para wali yang akan meneruskan estafet,
Wasiatnya singkat, padat, dan mencakup seluruh spektrum dakwah. Pertama, akidah, tauhid sebagai landasan mutlak yang tak boleh goyah. Kedua, metode, hikmah, dan mau'izah hasanah sebagai jalan yang harus ditempuh. Ketiga, ukhuwah, persatuan sebagai benteng yang harus dijaga. Ini adalah trilogi sukses dakwah. Kematiannya bukan sebuah akhir yang tragis, melainkan sebuah penyempurnaan. Ia wafat dalam keadaan husnul khatimah, dikelilingi oleh generasi yang telah ia siapkan dengan sempurna. Ketenangan di wajahnya adalah bukti akhir dari sebuah kehidupan yang lurus dan penuh tujuan. Ia meninggalkan dunia ini bukan dengan harta benda, tapi dengan warisan peradaban yang tak ternilai. Saat napas terakhirnya berhembus, bukan berarti cahaya itu padam. Seperti lilin yang telah membakar dirinya untuk menerangi sekelilingnya, api itu telah berpindah ke banyak lilin-lilin lain yang kini menyala lebih terang dan tersebar di seluruh penjuru Jawa. Berabad-abad setelah wafatnya, roh Sunan Ampel masih hidup dan bernafas dalam denyut nadi Islam Nusantara. Warisannya bukan artefak mati, melainkan tradisi yang hidup. Moh Limo telah berubah menjadi etos sosial masyarakat Jawa Muslim yang menjauhi maksiat. Metode dakwahnya yang kultural menjadi DNA dari Islam Indonesia yang moderat, toleran, dan mencintai kedamaian. Pesantren Ampel adalah prototipe dari ribuan pesantren di Nusantara yang menjadi benteng akidah dan moral. Para walinya yang ia didik telah menurunkan spiritualitas kepada generasi-generasi berikutnya, membentuk sebuah silsilah keilmuan yang tak terputus. Yang paling menakjubkan, warisannya mampu bertahan dan bahkan relevan di era digital yang serba kompleks ini. Prinsip hikmah dalam dakwah mengajarkan kita untuk berkomunikasi dengan bijak di media sosial. Prinsip persatuan mengingatkan kita untuk menjaga kerukunan di tengah perbedaan. Sunan Ampel bukan hanya tokoh sejarah, ia adalah arsitek peradaban. Ia membangun bukan dengan batu dan mortar, melainkan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam jiwa. Jawa yang kini mayoritas Muslim, dengan wajah Islam yang khas, ramah, dan berbudaya, adalah monumen terbesar untuknya. Monumen itu hidup, bernafas, dan terus bertumbuh. Dari sebuah tempat kecil bernama Ampel Denta, yang dulu hanyalah rawa dan hutan, memancarlah sebuah cahaya. Cahaya itu tidak menyilaukan, tidak membakar. Cahaya itu menyinari dengan lembut, menghangatkan, dan menunjukkan jalan. Itu adalah cahaya ilmu yang memerdekakan dari kebodohan. Cahaya tauhid yang membebaskan dari penyekutuan. Cahaya akhlak yang memuliakan manusia dari nista. Sunan Ampel telah pergi, tetapi cahayanya tidak ikut pergi. Ia telah memantulkan cahaya ilahi ke dalam ribuan cermin hati, dan cermin-cermin itu kini memantulkannya lagi ke arah yang lain. Setiap kali seorang anak diajari Moh Limo oleh orang tuanya, disitulah cahaya Ampel bersinar. Setiap kali seorang dai menyampaikan Islam dengan bijak dan santun, disitulah spirit Ampel hidup. Setiap kali umat Islam di Nusantara menjaga persatuan di tengah keragaman, disitulah wasiat Ampel dijalankan. Ia telah menabur benih di tanah yang paling subur, tanah hati manusia. Dan dari benih itu telah tumbuh sebuah peradaban yang teduh, kuat, dan penuh rahmat. Sunan Ampel, sang pembawa rahmat, namanya akan selalu dikenang selama pelita itu masih menyala di sanubari manusia yang mencari kebenaran.